Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas video terkait learning journal dengan topik adaptif. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wulandari SAK MACC. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2022, kelompok 2, gelombang 3, angkatan 10. Unit kerja Universitas Sulawesi Barat. Adaptif atau bisa dikatakan kata adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. ASN pada dasarnya diharapkan dapat mengaplikasikan budaya adaptif, yang dimana budaya adaptif merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Peter Senge memperkenalkan paradigma yang disebut learning organization, yang dimana menggambarkan bahwa organisasi pada dasarnya seperti manusia yang butuh pengetahuan yang luas dan terus diperbaharui untuk bertahan hidup, bahkan leading dalam kehidupan. Untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu yang pertama, personal mastery, yang dimana diartikan pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Kemudian yang kedua, dikenal dengan istilah share vision, yang dimana diartikan pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, dikenal dengan istilah mental model, yang dimana diartikan pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Selanjutnya yang keempat, dikenal dengan istilah team learning, yang diartikan pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Yang terakhir atau yang kelima dikenal dengan istilah system thinking, yang dimana pegawainya harus selalu berpikir sistemik, yang dimana tidak kacamata kuda atau bermental silo. 5 disiplin yang saya sebutkan sebelumnya sangat aplikatif dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di lingkungan kerjanya. Dengan mempraktikkan kelima disiplin tersebut, tentunya ada jalan bagi suatu organisasi untuk selalu mendapatkan pengetahuan baru. Pada sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan yaitu yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Salah satu tantangan dalam pengaplikasian adaptif adalah menghadapi VUCA, yang mana VUCA merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, yang dimana mengacu pada lingkungan bisnis yang semakin bergejolak,
kompleks dan semakin tidak pasti yang telah menjadi hal yang biasa dalam 1 dekade terakhir ini. Johansen mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman VUCA yang disebut VUCA Prime, yang dimana terdiri dari vision, understanding, clarity, and agility. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu menghadapi volatility dengan vision, yang dimana menerima dan merangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Kemudian membuat suatu pernyataan yang kuat dan menarik tentang tujuan dan nilai tim, serta kembangkan visi bersama yang jelas tentang suatu masa depan. Kemudian menghadapi uncertainty dengan understanding, yang dimana dikatakan bahwa berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling, yang dimana tentunya hal ini membantu memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak baru sebagai respon terhadap ancaman ketidakpastian. Kemampuan untuk memahami sesuatu menjadi salah satu kunci dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian menghadapi complexity dengan clarity, yang dimana salah satunya ialah berkomunikasi secara jelas dengan tim, yang dimana dalam situasi yang kompleks, komunikasi yang jelas membantu kita memahami arah tim dan organisasi. Kemudian tentunya senantiasa mengembangkan tim dan dorong adanya kolaborasi. Dan yang terakhir menghadapi ambiguity dengan agility, yang dimana mendorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dan ketangkasan, yaitu dengan membuat rencana ke depan tetapi bersiap untuk mengubahnya. Selanjutnya, mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang berhasil di lingkungan VUCA. Mereka pada umumnya kolaboratif dan memiliki keterampilan berpikir kompleks. Mempekerjakan orang atau SDM yang teruji dalam VUCA tidak akan salah pilih karena mereka merupakan SDM bertalenta tinggi dan teruji. Baiklah, sekian penjelasan saya dalam video learning adaptif kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Putri Ayu Wulandari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.